Nah ya, artinya apa? Di sini institutional platformnya udah salah. Yang kita butuhkan bukanlah sebuah super holding. Kalau Anda mau mengacu kepada ide-ide Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, ya kan tahun 89, yaitu profit dari BUMN 1-5%, dividen itu kemudian dikelola, ya kan, ya itu tidak perlu memerlukan super holding. Yang kita perlukan adalah an SPV, Special Purpose Vehicle seperti INA. Kita lihat memang sudah ekonomi ini prospeknya sangat lemah, ya prospeknya. Buram lah, suram lah. Nggak ngomong gelap ya? Ya, suram, gelap. Indonesia gelap. Kalau ini suram. Institusinya itu sendiri cacat. Satu. Yang kedua, nama-nama yang ada di dalam institusi itu sendiri di mata market tidak kredibel. Bukan menjadi the new driver of economic growth. Ya, this will be a bencana. Halo Sobat TN, ketemu kita di Open Minded. Satu peristiwa penting di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang umurnya baru beberapa bulan pertama ini adalah terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah lembaga super holding yang akan mengelola aset dan dividen BUMN. Presiden mengklaim itu adalah salah satu lembaga pengelola kekayaan negara terbesar di jagat raya. Pertanyaannya adalah, adakah model Danantara ini merupakan representasi dari model pertumbuhan ekonomi yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto? Atau bisakah ia disetarakan dengan katakanlah model kapitalisme negara lewat BUMN yang sempat digaungkan oleh Deng Xiaoping di masa reformasi Cina beberapa tahun lalu? Ini yang akan kita coba kulik jawabannya di siniar ini. Tapi sebelum berangkat bersiniar, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di akun @diskursusnetwork. Sobat TN, ada dua narasumber yang sudah membersamai saya di sini. Saya perkenalkan ya. Di sebelah kanan saya, pengamat ekonomi dari Managing Director at PEPS, Political Economy and Public and Policy Studies, Pak Antoni Budiawan. Selamat datang Pak Antoni. Terima kasih. Di sebelah kiri saya, jangan lupa penampilannya memang eksentrik nih, tapi kepakarannya jangan ditanya lagi. Ada Pak Ferry Latuhin, ekonom, tapi juga pernah hinggap di Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Betul ya Pak Ferry ya? Betul. Nah, selamat datang Pak. Thank you for inviting me. Mari kita ngobrol-ngobrol. Siap. Saya mulai dari berangkatnya, terbentuknya Danantara yang bikin geger sekujur negeri ini, bahwa pada pekan-pekan terbentuknya Danantara, pasar merespons dengan sentimen negatif. Indeks harga saham gabungan anjlok. Investor utamanya asing disebut-sebut khawatir dengan kinerja emiten BUMN yang dinaungi oleh Danantara. Gampangnya, pasar saham bearish, bukannya bullish. Pak Ferry, sepakat dengan itu? Well, that's the fact. Itu faktanya. Masa saya tolak, saya bilang pasar bullish, lo kan enggak. Bearish ya? Sangat bearish gitu kan. Ya kenapa? Pasalnya kan pertanyaannya kenapa kok dengan munculnya Danantara tiba-tiba market semua dibuang? Kan gitu. Ya kan ya, saya sudah pesan lama-lama dari wanti-wanti sebelum dibentuknya Danantara, atau bukan sebelum dibentuk, sebelum diumumkan bahkan adanya Danantara, saya kan inside information, saya tahu apa yang terjadi, ya kan akan dibentuk suatu super holding, yang mana di dalamnya ada bank dan segala macam, ya udah jelas ada di non bank itu ada Telkom, PLN, Pertamina, Main ID gitu kan. Yang paling berbahaya saya bilang adalah Anda memasukkan bank ke dalam Danantara. Ini nggak boleh. Ya kan kenapa? Kembali lagi, bank is highly sensitive ya to any issue. Ya kan ada systemic risk ya? Ada systemic risk yang sangat luar biasa Mas. Ya kan sedikit aja salah kelola bisa terjadi bank run and economic collapse ya kan ya. Nah, jadi saya pesan-pesan kembali lagi Dewan Pakar, bahkan kepada Pak Ketua Dewan Pakar yang merupakan inisiator, kalau boleh saya assume itu inisiator atau mungkin bersama kawan-kawan lain di Dewan Pakar, untuk membentuk Danantara. Saya bilang ini apa? Ini konyol. Pertama kali saya bilang kalau tujuannya adalah untuk meminjam uang, lantas untuk uang itu dipakai untuk pembangunan, hilirisasi lah, whatsoever gitu, nggak akan jalan.
Saya bilang nggak akan jalan, bukan begitu caranya. Anda kumpulin aset, lantas Anda sekuritisasi, ya, Anda pikir Anda akan dapat uang, ya kan, untuk uang itu digunakan untuk pembangunan. That's a big nonsense. Asetnya ya aset busuk, ya kan. Kalau toh aset yang ada adalah aset kayak bank-bank segala macam, memang tidak busuk gitu. Tapi bank tidak bisa lagi di leverage. Kenapa? Kan bank equity-nya 10-15%, ya kan. Dan pihak ketiga udah 85-90%, itu udah leverage-nya 9 kali 8 kali, ya kan, debt equity ratio. Itu kan nggak mungkin, ya kan ya. Nah yang kedua, company-company lain like Pertamina sama PLN, saya bilang ini bos, ini penugasan bos, PSO, Public Service Obligation, ya kan, siapa yang mau minjemin duit, ya kan, dengan menggadaikan dua company ini, itu kan nggak masuk akal, ya kan ya. Karena apa? In case of default, siapa yang mau ngapain dengan aset-aset itu, kan begitu. Jadi dari visi misi pertama bahwa mengumpulkan aset adalah satu cara untuk mengkapitalisasi aset-aset ini, artinya akan disekuritisasi, mendapat uang, dan uang itu untuk pembangunan, saya bilang that's a big nonsense. Jadi itu yang pertama, visi misinya nggak masuk akal. Dan yang kedua, saya pengen tanya, bisnis modelnya bagaimana bos? Ya kan, nggak jelas, ya kan. Bisnis plannya apa bos? Wah ya, ke bisnis plannya kan udah jelas, kita akan hilirisasi, disendet segala macam. Nah dari awalnya aja udah visi misinya udah salah. Nah ya, artinya apa? Di sini institutional platformnya udah salah. Yang kita butuhkan bukanlah sebuah super holding. Kalau Anda mau mengacu kepada ide-ide Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, ya kan, tahun 89, yaitu profit dari BUMN 1-5%, dividen itu kemudian dikelola, ya kan, ya, itu tidak perlu memerlukan super holding. Yang kita perlukan adalah an SPV, Special Purpose Vehicle, seperti INA, kan gitu kan. Jadi dari institutional frameworknya aja udah salah. Dan yang kedua, yang menjadi masalah besar adalah kembali name bos, nama itu penting, ya kan. Apalagi ini satu kapal besar, orang pengen tanya dong kaptennya saha, ya kan, begitu kalau orang Sunda bilang, ya kan ya. Nah ini matter sekali, ya kan. Pertama muncul Pak Mulyaman Hadad. Saya sampai bilang juga di Dewan Pakar, Pak Mulyaman Hadad bukan orang yang tepat untuk memimpin kapal besar ini karena beliau regulator dan tidak pernah punya pengalaman atau exposure di big corporates gitu kan. Saya lebih prefer orang-orang seperti misalnya profesional yang di market orang tahu lah, pernah punya exposure di big corporate seperti Agus Marto, Yonan, ya kan, Glenn Yusuf, ya kan, dan segala macam kan masih banyak. Itu muncul lah. Kemudian begitu Mulyaman Hadad ternyata tidak jadi, digeser oleh Pak Rosan. Nah ini jadi aroma politik. Iya kan ya, ini tidak lagi katakan Temasek, come on man, gimana mau bilang Temasek? Pertama asetnya adalah aset busuk gitu kan. Ya kan? Yang kedua, di sini figur-figur yang boleh dibilang, wah ini mah bukan oke, fine, Pandu profesional, Rosan profesional, ya kan, Erick profesional, tapi biar bagaimana tidak bisa terlepas dari memang political event, ya kan. Ya Rosan kan ketua TKN Prabowo, ya kan, Erick ketua TKN Jokowi dulu, Pandu adalah keponakannya Pak Luhut, LBP, ya kan. Nah ini kan market curiga, come on man, ya kan. Ini menjadi, seperti saya ulang lagi, pertanyaannya, is this a business entity atau a political game? Kan gitu. Nah oleh karena itu langsung drop semua, dibuang bos. Itu puluhan persen saham-saham bank ini terdiskonto, ya kan, jatuh, ya kan. Begitu juga saham Telkom. Karena apa? Kembali lagi, institusinya itu sendiri cacat, satu. Yang kedua, nama-nama yang ada di dalam institusi itu sendiri di mata market tidak kredibel. Ya, jadi makanya saya bilang, nah sekarang kan masalahnya begini menjadi, ini ibarat bayi, ya, kan udah ketuk palu ini, ibarat bayi ini udah lahir. Ya kan, nggak bisa lagi dong dimasukin ke perut emaknya, kan gitu, ya kan ya, nggak mungkin lah, given. Nah, bayi ini kalau menurut saya yang lahir ini adalah bayi yang cacat, ya kan, karena penolakan dari market, ya kan, bayi yang cacat. Tinggal masalahnya bagaimana kita memikirkan untuk mengoperasi bayi yang cacat ini supaya menjadi normal, kan begitu, ya kan. Nah ini yang harus dipikirkan gitu loh ya. Jadi ide mendirikan Danantara kembali lagi adalah ide yang cacat. Sebab kita tidak, kalau dibilang katanya kita ini dengan aset 14.000 triliun. Ya kalau isinya busuk semua gimana sih? Ya kan, yang sehat kan gini Mas,
Kalau total aset 14.000 triliun, sementara pembayaran dividen cuma 81 triliun, berarti return on asetnya itu cuma 0,7-0,6%. Come on man, mana ada aset yang bagus, return on asetnya adalah 0, di bawah 1%, kan nggak masuk akal. Artinya apa? Dari ROA-nya aja kita udah tahu bahwa isinya busuk semua kan gitu. Yang sehat kan cuma bank itu kan, ya kan. Nah PLN pun boleh dibilang membagi subsidi dan Pertamina membagi subsidi, membagi dividen tidak terlepas daripada bukunya hijau karena subsidi. Kan gitu, ya kan, siapa yang mau minjemin duit, ya kan. Nah itu udah nggak masuk akal menurut saya ya. Jadi yang penting nih kepada teman-teman, terutama yang percaya bahwa Danantara akan menjadi the driver of economic growth kita, yang perlu dipahamin gini Pak, ya, di dalam Temasek atau super holding semacam Temasek itu bukan aset yang matters, apalagi aset yang busuk. You have cash or not? Cash or not. Makanya ide saya pertama saya bilang, sebelum membentuk super holding, semua BUMN ini dibikin dulu sehat, ya kan? Begitu mereka udah kinclong bukunya, baru ada kebutuhan membentuk super holding. Itulah sejarah Temasek. Yang kedua, ini lucu. Seed capital modal awalnya diambil dari APBN kan, yang dipotong itu kan katanya tuh 200 triliun apa 300 triliun. Nah Temasek nggak boleh loh mengucurkan uang kepada company atau Singapura nggak boleh negaranya mengeluarkan uang untuk Temasek, nggak boleh PMN. Artinya ini business entities public private di mana pemerintah memang punya sahamnya, ya. Tapi nggak boleh ikut campur di dalam bisnis activity-nya, ya kan? Nah, setelah kita pahami itu, tiba-tiba muncul kartus Pertamina. Ya kan? Wih, itu 1.000 triliun kalau nggak salah, total corruption-nya. Ya kan? Ya, siapa yang percaya dengan kasus kayak begini? Yang mau masuk ke Danantara gitu. I want to invest my money di Danantara dengan kasus kayak begini. No one was. Please believe me. Ya, malah saya takutnya ini jadi bencana. Bukan menjadi the new driver of economic growth, ya. This will be a bencana. Ingat 1MDB di Malaysia, ya kan? Itu was bencana, bos, ya kan? Apalagi sama, ya ininya ya, wewenangnya kan langsung presiden kan masuk kemari, ya kan? Waktu itu di sana 1MDB juga Najib Razak kan begitu, Perdana Menterinya ya. Saya kembali lagi tetap mengatakan we should be cautious of this Danantara. Maka saya harapkan podcast kayak seperti ini, saya dengan Pak Antoni yang boleh dibilang to a great extent we understand it, ya kan, memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya kan, harus hati-hati dengan Danantara. Waktu Pak Ferry di TKN, Prabowo Gibran, itu sekuat apa perjuangan Pak Ferry untuk katakan opus terhadap gagasan Danantara super holding ini? Gini, yang namanya Dewan Pakar itu kan istilahnya nggak semua orang dilibatkan kan, tergantung kebutuhan masing-masing gitu kan ya. Itu manusiawi gitu kan. Misalnya Mas, Pak Tony sama saya nih gabung jadi satu, biar bagaimana kita tidak bisa hindari bahwa setiap kita ini punya kepentingan gitu loh ya. Nah, jadi pada waktu pembentukan Danantara saya tidak tahu, saya tidak dilibatkan, cuman pada waktu pemotongan tumpeng untuk meresmikan gedung Danantara itu saya diundang, lantas di situ dikasih speech bahwa ada Danantara didirikan, ya kan, maka terima kasihlah ke Pak Ketua Dewan Pakar kepada seseorang atas idenya mendirikan Danantara. Cuma itu doang yang saya tahu. Nah setelah itu saya tahu, saya tanya visi misinya apa. Oh ini dengan aset 14.000 triliun kita akan menjadi sovereign wealth fund yang paling besar di dunia, ya kan, Singapura kalah gitu kan ya. 900 miliar gitu kan. Saya cuma bilang, bos itu kan busuk semua itu aset. Lu mau capitalize dari mana kan gitu. Nah kalau lu ngomong soal Temasek gitu, yang matters itu bukan aset gitu kan. Mas gini lah, Mas meminjam duit ke bank gitu kan ya. Yang ditanya apa? Aset. Buat bank tier 2. Tier 1 adalah cash flow. Ya kan? Saya nggak akan ngasih kalau saya bilang, ini cash flow-nya nggak jelas bos. Emangnya gue mau dagang rumah lo? Bank bilang, walaupun ada rumah sebagai jaminan 200% coverage ratio misalnya kan gitu kan. Nah ini dari awal aja udah salah gitu loh. Dan saya mengambil konklusi bahwa Danantara ini dibentuk oleh orang-orang yang sama sekali tidak paham, tapi punya ambisi gitu loh. Terus terang aja, saya yakin banget kalau orang paham, otaknya waras, tidak akan datang dengan ide super holding. Ide yang harus dijalankanlah special purpose vehicle seperti INDA. Sampai situ dulu Pak Ferry ya. Ya. Saya mau ke Pak Antoni.
Oke. Tadi Pak Ferry udah begitu panjang lebar tentang keberatannya, tentang opus dan gagasan super holding gitu. Terus pasar bearish, jelas-jelas pasar bearish itu fakta. Kalau Pak Antoni membaca itu bagaimana jadinya? Di Danantara muncul pasar bearish. Iya, terima kasih. Ini forum nih dari Erasmus yang disuruh oposisi atau apa nih? Itu kan kita sama-sama Erasmus. Kebetulan berdua satu Ya, kampus ya. sebetulnya satu kampus juga. Iya, Satu ada alma ya. mater dengan Pak Sumitro. Kita sama-sama Sama Rotterdam. Sumitro, Ah, Pak Kandi. Pak Kiki Ya, saya kenal Ferry ini kan udah dari tahun awal 80-an. Ini sudah sejarah panjang. ini. Sejarah panjang. Jadi kita tahu bahwa bagaimana cara pemikirannya. Exactly. Ya, paradigma kan bisa beda kan, walaupun satu kampus. Iya, iya. Iya, Makanya saya tanya. iya pasti bisa beda. Tapi artinya kan di sini kan untuk melihat itu Nah, bahwa gini, apa yang diungkapkan Ferry itu udah benar lah. Tapi saya cuma mau menyoroti begini. Kita membuat dua, tadi kan pembentukan Danantara, Ya. dan satu lagi adalah mengenai personalianya, strukturnya. Itu strukturnya saya sangat setuju sekali, amburadul itu. Bahkan masa ada 2 mantan presiden dijadikan apa Dewan Penasehat. Iya. Itu kan degradasi dan yang saya Iya. bingung kok mantan presidennya kok mau gitu kan. Iya. Itu kan degradasi bener kan? Iya. Dia menjadi CEO kan gitu kan. Iya, turun. Nah, itu udah itu. Lalu salah satu dewan penasehatnya yaitu Jokowi itu masuk nominasi OECCRP lagi. Nah, itu gimana? Nah, ini runner up ya. Iya. Runner up. Iya, tapi kan kalau udah masuk begitu mau runner up nomor 1 itu udah nggak jadi masalah. Itu yang penting adalah dia itu sudah diindikasikan bahwa masuk dalam kategori organized crime and criminal. Ini soal integrity jadinya. Ya, nah itu. Nah, yang begini lalu ada tuntutan dari masyarakat ya untuk menegakkan keadilan ini. Lalu dijawab terhadap Jokowi. Lalu dijawab dengan begini. Nah, ini yang membuat chaos. Betul, satu mengenai strukturnya. Ya, belum lagi yang dikatakan mengenai apa? Di situ ada Rosan, ada yang itu sangat politis sekali. Saya setuju bahwa itu harusnya lebih banyak dengan profesional, ya. Sudah tahu kita bahwa kita sangat membutuhkan seperti Danantara ini. Nah, untuk itu kita harus memberikan kepercayaan pasar. Kepercayaan pasar adalah siapa yang menahkodai ini, kan itu. Nah, itu. Jadi kalau dilihat, wah yang nahkodai begini, wah ini bakalan jadi Pertamina kedua nih. Ya, istilahnya kalau kayak kapal ini dinakodai oleh yang maaf aja ya kalau dianggap tidak kredibel itu ya bisa nabrak gunung es gitu kan ya. Itu yang saya ngeri gitu kan, pecah tuh kapal. Nah, Ini ngomong soal terus? CEO, CIO dan COO-nya dan iya. Dan berikut penasehat-penasehatnya gitu. Nah, di situ ada penasehat Erick Thohir. Dia sendiri tidak bisa mensupervisi Pertamina, gimana? Dalam 5 tahun itu seperti 1 kuadriliun, 1000 triliun, gimana gitu? Apa yang lagi mau disupervisi? Apakah kita bisa percaya bahwa Erick Thohir akan mampu mensupervisi itu? Itu pertama. Yang kedua, bahkan disinyalir katanya bahwa dia itu terlibat kan dengan kakaknya kan? Boy. Ya. Kan katanya terlibat, beredar gitu. Nah, itu kan yang harus ditegakkan gitu. Lalu jangan Erick Thohir lalu ke Kejagung meeting sampai malam gitu kan. Tiba-tiba Kejagung mengatakan tidak ada keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir gitu. Gimana belum ada penyidikan yang lain-lainnya, saksi dan sebagainya sudah disimpulkan tidak ada itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan faktor politis. Faktor politik. Kalau dia ada politik, dia bisa melakukan apa? Ada akses kekuatan politik, dia bisa melakukan apa-apa dan tidak tersentuh hukum. Dan ini yang dikhawatirkan, ditakutkan oleh pasar, oleh ini. Nah, lalu kemudian itu sudah cukup, tadi sudah dijelaskan panjang lebar lah oleh Ferry. Nah, kalau kita lihat yang mengenai Danantaranya sendiri, saya lihat begini, kita punya ekonomi ini sudah turun terus dari tahun lalu. Sudah bearish itu bukan IHSG aja, bukan harga saham aja, tapi ekonomi kita. Bahwa ekonomi kita dipatok, ya tanda kutip, saya bilangnya dipatok, itu pertumbuhan 5% terus, saya mengindikasikan bahwa di situ ada manipulasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Karena tidak mungkin ekonomi itu akan bertumbuh terus rata 5%. Ada up and down lah, kan gitu kan, business cycle dan sebagainya. Ini tidak ada. Semuanya rata 5%-nya 5,01, 5,03 kan gitu kan, kecuali di 2020 dan 2021. Setelah itu dari 2015 itu semuanya sama 5%. Gitu. Jadi itu kita jangan lihat kepada itu. Saya sendiri tidak percaya dan saya sudah ungkapkan dan saya sudah menulis bagaimana cara manipulasi itu. Dia per sektor itu mereka manipulasi deflator sehingga mereka mendapatkan angka pertumbuhannya 5%. Dari konversi nominal ke pertumbuhan real melalui deflator itu dimanipulasi. Nah, market saya lihat itu dari September yang lalu itu 6 bulan terakhir itu sudah turun terus. Nah, terutama kalau kita lihat, kita mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut pada tahun lalu. Yaitu Mei sampai dengan September, itu deflasi terus. Dan ya Oktober, November, Desember mulai ada kenaikan sedikit. Tetapi kemudian Januari, Februari ini deflasi lagi. Nah, jadi kita lihat memang sudah ekonomi ini prospeknya sangat lemah, ya prospeknya buram lah, suram lah gitu. Nggak ngomong gelap ya? Ya, suram. Gelap. Indonesia gelap. Kalau ini suram, yang gelap Indonesia gelapnya gitu. Nah, kita lihat. Lalu kemudian saya kok melihatnya tim Prabowo, Presiden Prabowo ini frustrasi. Bagaimana menangani ekonomi ini? Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini? Saya melihatnya mereka ini frustrasi. Mereka mencoba beberapa hal tidak bisa, ini tetap deflasi. Ya, kalau udah deflasi sampai sedemikian rupa, ini kita tahun pertama nih, deflasi kita 0,12% loh. Januari year to date. Deflasi 0,12%. Demand jatuh, demand tuh. Ini parah sekali, kita tidak pernah ada deflasi berturut 2 bulan pertama ya. Bener. Itu deflasi gitu. Berarti kita punya daya beli buruk sekali. Belum lagi ditambah dengan PHK dan sebagainya. Middle income kita juga kan turun. Ya. Dari 57 juta sampai 47 juta, 9-10 juta down. Dan mereka kan boleh dibilang consumers, ya kan, yang bisa mendorong ekonomi gitu loh. Nah, anehnya kalau boleh saya nyambung ya, program-program yang ada dalam pemerintahan itu program-program yang sifatnya pemborosan sangat luar biasa. Ya saya protes juga walaupun saya dewan pakar, bukan berarti saya setuju. Misalnya makan bergizi gratis. AMBG. Apa manfaatnya gitu loh. Kan kita lihat banyak video-video kalau bilang ini akan membuat bangsa kita pandai lah, kan banyak video-video anak SMK ya kan badannya seger-seger, mukanya cerah-cerah, nggak mungkin kekurangan gizi. Ditanya 8 kali 7 berapa? Dia bingung. Ya kan artinya kan bukan gizi gitu kan ya. Dan yang kedua, kalau memang benar-benar mau memberikan makan bergizi gratis, itu adalah daerah-daerah tertinggal Mas, ya kan ya, yang sangat membutuhkan ya kan. Dan itu kan nggak terlalu besar porsinya. Kalau kita ngomong anggaran ini dengan 171 triliun yang akhirnya akan yang boleh bilang sia-sia saja, ya kan, ini kan pemborosan yang sangat luar biasa. Dan sistem administrasinya kalau dengan sistem voucher saya usulkan itu lebih gampang Mas memanage ya kan. Nah, jadi dari sisi saya khawatir ini program beneran apa ada program-program yang sifatnya tersembunyi kan gitu. Maaf aja ya, ada tujuan-tujuan tertentu dengan program ini karena melibatkan dana yang begitu besar atau ada apa. Sebab secara rasional gini loh, untuk daerah tertinggal di Indonesia Timur misalnya cukup dengan sistem voucher ya kan. Sekarang juga kan ada blockchain segala macam, nggak bisa dipalsukan ya kan ya. Dan mungkin makan budgetnya itu cuma 10% dari total budget yang dicanangkan gitu loh. Coba Mas bayangin kayak anak-anak di Jakarta dapat makan bergizi gratis di Medan, di kota-kota besar, anak-anak urban lah ya. Buat mereka dia bilang, emak gua ngasih makan aja ngasih uang jajan 50.000, 100.000. Ya kan sekarang dikasih menu yang boleh bilang menu ceban gitu kan. Bukan lama-lama dia muntah. Ya kan, ini akan menjadi sia-sia gitu loh ya. Lantas ada, nah ini juga nih terkait dengan Danantara kemarin kan dilibatkan pembangunan 3 juta rumah, ya kan, yang juga ada isu beredar bahwa bank harus atau BI katanya, ya kan akan menyuntik dana 130 triliun. Ini masalah, BI nggak boleh diintervensi.
Ya, independen itu bahaya kalau BI bisa diintervensi. Dan BI-nya mau lagi diintervensi Saat ini. Iya, karena memang barangkali takut oleh kekuasaan kan gitu kan. Nah di sini kan investor asing lantas bilang, aduh ini republik apa Karang Taruna gitu kan ya, istilah saya ya kan. Nah yang kedua, kalau seandainya uang itu dipaksakan dari bank-bank yang ada di dalam Danantara, apa jadinya mas? Ya kan. Dan satu yang mereka lupa. Ya, mengejar-ngejar housing sampai 30 juta. Bos, housing is driven by demand. Oleh permintaan bukan supply. Ya kan? Yang ada apa? Yang ada apa? Housing crisis. Kayak di Amerika sana. Ghost cities kayak di Cina. Ya kan? Nggak bisa. Nah ini hukum ekonomi aja tidak paham mau kemana negeri ini gitu kan. Itu yang saya pertanyakan. Ya, saya lanjutkan mengenai yang tadi ya, mengenai pemerintah sepertinya cukup frustrasi untuk mengangkat ekonomi ini. Ya, kita lihat investasi tidak masuk dan itu. Jadi kalau saya mengamati, ini Danantara adalah jalan terakhir nih. Jalan terakhir dia untuk meningkatkan sebagai pemicu lah, untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa ini akan terus ekonomi kita turun, akan terus. Tapi tentu saja ada bahaya-bahayanya. Oleh karena itu personalianya harus benar-benar kredibel. Itu prasyarat itu. Nah, apa yang dilakukan? Sebenarnya Danantara sih, kalau kita lihat, kalau kita baca, yang direncanakan mereka mengelola dividen. Ya memang ini sebagai pencitraan lah, aset kita 14.000 dan sebagainya. Karena apa? Itu di-manage di anak perusahaan, di bawahnya lah. Yang mereka mau ambil adalah dividennya. Nah kalau kita lihat diambil dari dividen ini kalau tidak ada Danantara masuk ke APBN. Tahun lalu 80 triliun. Anggap aja tahun ini 80 triliun. Tapi saya rasa tahun ini akan jatuh. Akan sekitar paling banyak 50 triliun. Itu masuk di PNBP kan? Masuk di PNBP itu. Nah, kalau dia tidak ke APBN, maka dia masuk ke Danantara. Nah, sekarang ini adalah pilihan. Kalau ke APBN itu akan tercampur dengan yang lainnya. Dia tidak bisa lagi APBN untuk menyuntik dana untuk misalkan membangun industri. Itu tidak bisa APBN. Nah, mereka melakukannya melalui Danantara untuk apapun itu namanya hilirisasi dan sebagainya. Tapi ini harus hati-hati. Hilirisasi yang mana yang harus benar-benar bisa dilakukan. Kalau hilirisasi pertambangan itu waktu nikel, hilirisasi nikel diberikan kepada China dengan tax holidays itu banyak sekali kita mengkritisi. Kenapa hilirisasi ini kok dikasihkan ke China gitu kan? Itu kan harusnya dilakukan oleh BUMN gitu, oleh negara gitu. Karena ini adalah ya pasal 33 lah kita tahu. Bahwa bumi dan air dan kekayaan yang dikandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sekarang ini salah satunya adalah mereka sudah menggunakan Danantara untuk hilirisasi. Kalau hilirisasi timah, hilirisasi boksit atau apapun itu saya kurang begitu mengerti mengenai industri itu, ya silakan saja kalau menambah value added. Tetapi hilirisasi nikel yang harganya sudah jatuh itu membuat kita punya industri nikel sekarang sudah hampir kolaps dan holdingnya di China pun kolaps sekarang. Sudah gagal bayar. GNI juga kolaps di sini kan. Sudah gagal bayar juga di sana. Mereka tinggal tunggu proses kepilotan. Nah, di sini adalah risiko. Tetapi di lain pihak risiko ini tidak mungkin juga dimasuki oleh swasta. Apalagi swasta kita tidak ada yang bergerak di situ, kecuali seperti kalau Freeport gitu ya, mereka dipaksa untuk itu. Tapi swasta kita siapa yang bisa ke situ? Adaro, mana mungkin? Ya, mereka kan kita tahu kan mereka bukan industrialis juga kan gitu kan. Itu kan mendapatkan dari konsesi-konsesi juga, connection juga gitu. Jadi ini adalah sulit. Jadi ini negara masuk ke sana. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai 80-100 triliun ya kita lihat bahwa dana dari dividen itu yang harusnya masuk ke APBN dimasukkan ke Danantara jangan sampai menguap. Nah, harapannya adalah dari Danantara ini kalau mereka bisa
memicu pertumbuhan ekonomi dari hilirisasi ini, ya meningkatkan daya beli lagi, ya sehingga ada swasta-swasta kemudian akan ikut berinvestasi lagi gitu karena ekonomi mulai bangkit gitu ya. Nah ini kan kita lihat bahwa dari ekonomi itu begitu ekonomi Keynes itu kalau kondisi ekonomi sedang lemah, maka di situ negara masuk. Tetapi negara masuk, kita ini sudah tidak bisa. Harusnya kan melalui kebijakan fiskal. Tapi kebijakan fiskal kita ini sudah sangat sempit. Ya, tidak ada lagi. Kita mau apa? Mau turunin pajak lagi. Jebol itu APBN malah sekarang udah menjadi bumerang gitu kalau dia mau menurunkan itu lagi gitu. Nah, saya rasa ini adalah mereka dalam posisi terjepit. Dan saya tidak tahu apakah ini baik atau tidak baik. Dan menurut saya satu hal prasyaratnya adalah personalia itu di Danantara itu harus diperbaiki. Ya itu satu-satunya yang bisa mengangkat kembali kepercayaan publik ya. Sebab kalau udah jelas saya bukan anti Rosan, saya bukan anti Pandu, saya bukan anti Erik, tapi bahwa fakta mereka terikat dengan politik, terkait dengan politik itu tidak bisa dihindari. Ya kan Anda boleh keluar-keluar, ya saya ini tidak akan boleh diperiksa KPK, boleh diperiksa BPK, tapi the perception of the public as such nggak bisa kita hapus dengan narasi-narasi kita, bos. Ya kan ya. Dan sekarang saya juga ngeliat nyambung lagi tadi dengan statement dari Pak Tony tadi mengenai hilirisasi, ya kan, yang udah terjadi. I was the only one pada waktu Undang-Undang Nomor 4 2009, ya kan, itu diberlakukan. Saya bilang this is killing, ya kan. Ini untuk memancing smelter masuk, no, this is killing, ya kan. Apa yang terjadi dengan Sulawesi, ya kan, dengan Sulawesi Tenggara, ngomong Bombana, Konawe, Morowali, sampai saya pernah nyebrang ke Kabaena, Mas, itu satu pulau, ya kan, 4 jam tuh dari Bombana saya nyebrang naik kapal etek-etek ke Kabaena, satu pulau yang di bawah kakinya pulau Sulawesi. Itu parah, hancur, Mas, dan penduduknya dibandingkan jumlah monyet lebih banyak monyet dari penduduknya. Ya kan, artinya apa? Industrialisasi yang macam gini nih yang namanya hilirisasi, kita harus sangat hati-hati ya. Memang kalau kita lihat PDB setempat ya itu naik ya growth-nya ya, bahkan double digit gitu ya. Tapi ini dalam ekonomi disebut namanya immiserizing growth. Ada pertumbuhan yang memiskinkan masyarakat, ya kan? Nelayan tidak bisa melaut karena tercemar, ya kan? Hutannya habis, tanahnya berantakan akibat digali sana gali sini. Dan yang kedua, menyambung lagi kepada Tony, saya bilang ini kan idenya hilirisasi adalah mengambil value added buat kita semua, tapi yang masuk perusahaan Cina, lah yang dapatkan perusahaan Cina. Saya bilang ini harusnya konsorsium BUMN gitu kan dari awal. Dan yang kedua, masalah tax lebih parah lagi. Perusahaan-perusahaan itu melakukan yang namanya tax transfer pricing. Ya kan, lebih sedikit lagi yang kita dapat kan. Post tax holiday. Iya, post tax holiday, ya kan. Nah, yang ketiga adalah satu, orang bermain komoditi yang dia lupa mengontrol supply, bos. Ini jebol akibat unlimited supply. Oversupply jadi. Iya, jadi gini, model hilirisasinya aja udah salah gitu kan. Nanti siapa yang disalahkan? Ya kan, yang disalahkan satu, we have no manpower. Hati-hati loh. Saya di dunia ini, di dunia pemerintahan, saya bilang saya udah hampir 30 tahun lah ya. Saya tahu monyet-monyet yang punya otak dan tidak punya otak gitu loh ya. They have no idea tahu bagaimana membangun suatu negara, you have no economist. Ya kan, maka istilahnya akibatnya apa? Bikin kebijakan asal-asalan. Ya kan, hajar aja hajar ini, bangun rumah 3 juta duit nenek lo. Ya kan? Yang penting rentenya. Ya, nah yang kedua ada lagi statement yang lucu, dia bilang, lu Cina bisa double digit pertumbuhannya karena sektor konstruksi digenjot. Lah, Cina itu membangun sektor konstruksi karena trade surplus. Ya kan, dia semua made in China all over the world, ya kan, maka jalanlah segala macam industrinya sudah berkembang dulu. Industrinya, dan mereka menghasilkan trade surplus, neracanya positif. Dengan duit itu mereka membangun bahkan lebih gila, high speed trainnya aja udah mengalahkan di seluruh dunia. Amerika nggak punya nah kita duit dari mana? Jadi istilahnya begini, lu udah bokeng nggak punya duit banyak banget mau lu.
Ya makanya jebol ini. Dolar saya predicting loh. Pada waktu 15.500 ya kan, kira-kira 9 bulan lalu saya bilang you buy dolar. Karena saya lihat program-programnya nih kan, dengan program pemerintah yang baru gitu kan. Basically saya tidak bisa protes karena kebetulan saya ada di dalam gitu kan. Saya juga nggak bisa protes karena belum diimplementasi. Saya bilang once this is implemented, ini kabur nih. Karena apa? Sifatnya sangat populis, sangat boros. Pak Ferry, Pak Antoni, saya izin untuk saya sedikit intervensi karena saya harus bacakan disclaimer bahwa Sobat TN sejatinya redaksi Diskursus Network itu sudah mengundang CEO dari Danantara, Pak Rosan Ruslani, namun sayangnya sampai saat ini belum ada jawaban. Mungkin waktu beliau begitu sibuknya karena memang begitu banyak yang harus diatasi dengan segala komentar, apalagi kalau itu komentar negatif kebanyakan, itu yang mungkin harus diatasi Pak Ruslan. Jadi Pak Ruslan mungkin belum ada waktunya buat kami lebih komprehensif narasumbernya. Kita sambung lagi ya. Kalau Pak Antoni bilang Danantara adalah jalan terakhir, itu saya dengarnya agak ngeri juga nih untuk menumbuhkan ekonomi gitu kan. Saya ngeri. Jadi apakah ini, kalau saya pengen coba balik ke sejarah lama, ketika di era Orde Baru itu masa ekonominya kalau boleh kita sebut begitu adalah ketika Wijayanomics, buah pemikiran dari Wijaya Niti Sastro, berangkat dari mungkin mazhab Adam Smith ya, faktor-faktor produksi itu yang keunggulan comparative advantage itu yang harus dikencangkan. Sumber daya alam yang begitu melimpah dan juga tenaga kerja kita yang relatif murah plus investasi lah kira-kira gitu kan. Terus kemudian ketika pemerintahan berganti, Pak Habibie menurut penamaan dari Kwik Kiangi ya, disebutnya Habibienomics, merubah yang tadinya comparative advantage menjadi competitive advantage dengan memasukkan satu variabel baru, teknologi, sebagai faktor produksi untuk mendongkrak value added di output nasional. Berdua. Walaupun kemudian secara kesejarahan kita lihat juga Habibienomics itu ya tidak jalan karena publik entah itu stigmatisasi atau emang sebenarnya bagaimana, seperti diarahkan bahwa apapun yang dilakukan Habibie itu dikonotasikan dengan kelanjutan dari Soeharto. Jadi kemudian terjadilah dalam tanda petik pembunuhan Habibienomics lah, dengan industri-industri startupnya juga nggak berkembang. Nah sekarang dengan katakanlah tadi Pak Antoni bilang Danantara adalah jalan terakhir untuk mendongkrak memantik pertumbuhan ekonomi, itu sebenarnya apa yang diacu oleh Prabowo? Adakah, kalau saya baca, Prabowo terpukau dengan cara Deng Xiaoping di 1978-1989 mereformasi ekonomi negara dalam negerinya dengan membentuk 150.000 BUMN yang kemudian dipakai untuk mengolah kekayaan negaranya. Dan sampai sekarang hampir 80-an itu BUMN Cina itu bertengger di Fortune Global 500. Apakah itu yang diacu oleh Prabowo? Jadi semacam kapitalisme negara lewat BUMN. Satu-satu ini ya. Iya, boleh. Mengenai nomics ini, saya kok melihatnya terlalu over. Yang benar-benar bisa dinamakan nomics mungkin adalah, kalau saya admire adalah mengenai Reaganomics. Dia benar-benar memutarbalikkan bahwa dari yang disebutnya sebetulnya supply side economy. Pada saat Reagan itu terjadi tahun 70-an itu stagflasi. Ya, inflasinya tinggi dan pertumbuhan ekonominya, employment dan sebagainya juga tinggi. Nah ini membuat itu. Nah dia dengan supply side ekonomi yang kebetulan sebetulnya adalah bukan benar-benar pemikiran dia itu dari meng-hire yang namanya ekonom Friedrich von Hayek gitu. Dia meng-hire itu. Nah, di sana juga terjadilah bahwa di situ supply side ekonomi dan ekonomi ternyata berhasil gitu. Ya apa? Ya Reagan hanya implementasi, tapi disebut Reaganomics gitu. Yang kedua adalah Abenomics.
Abenomics itu apa? Dia mendepresiasikan mata uangnya sekitar 25% itu dalam waktu yang cepat karena dia melihat ada permasalahannya di mana gitu. Nah, itu inisiatif gitu. Yang lain-lainnya comparative advantage, competitive advantage itu manajemen apa? mengenai strategi manajemen yang sudah lama lah gitu ya, dan itu akan ada terus. Comparative advantage itu adalah dari si siapa? David Ricardo, bukan dari David Ricardo. Dia membuat ini begini ya, negara itu kan diminta untuk fokus kepada apa yang kita kuat gitu. Nah, saya tidak melihat yang lain-lainnya itu sebetulnya ada. Tapi kembali dari apa mengenai ya, apakah ini berjalan? Ya, kemudian mengenai China. China itu bukannya Deng Xiaoping itu bukannya membentuk BUMN sedemikian banyak. Deng Xiaoping itu economic reform sedang membuang BUMN. Karena sebelum economic reform, ekonomi China itu hanya dikuasai oleh BUMN. Negara komunis, siapa? Semuanya state owned company semua pada saat itu. Etatisme ya. Semuanya di situ ya. Nah, jadi di situ economic reform itu justru mengundang swasta. Ekonomi dia bertumbuh karena swasta, karena produksi dari swasta. Nah, makin lama porsi dari BUMN-nya semakin mengecil. Nah, ini kalau saya lihat mengenai apa yang apakah tadi ya kita sebut Danantara itu seharusnya dia inisiatif dari Profesor Sumitro mengelola dividen dari BUMN 1-5% ya. Pada tahun 80-an, 89 pun sebetulnya sudah terlambat. Pada tahun 89 sudah terlambat. Kita 89 kita punya cadangan devisa kita. Bukan, transaksi berjalan kita itu sudah defisit terus. Defisit habis. Iya. Jadi kalau itu dividen diambil juga itu juga tidak tepat gitu karena membuat defisit ini semakin membesar. Nah, yang sekarang ini bukan 1-5% lagi, ini 100% yang harusnya ke negara itu diambil ke Danantara. Ini 100% nih, ya diambil gitu. Nah, tapi yang saya katakan bahwa ini adalah kalau saya lihat ya kefrustrasian aja, ini tidak ada jalan lain untuk meningkatkan ekonomi ini selain memang negara sekarang ini berperan sebagai pemicu untuk membangkitkan ekonomi. Bahwa BUMN ini apakah ini sama dengan China? Ya beda jauh lah. Ya China itu industrinya kita tidak bisa simplified pertumbuhan ekonomi China itu hanya BUMN. Dia itu integrated industrinya dari A sampai Z gitu. Jadi supply kemanapun itu. Nah, manufacturing, produsen dunia lah kan gitu kan. Dia semuanya dia ini. Nah, di sini kita punya hanya hilirisasi untuk menambahkan nilai tambah. Atau hilirisasi pangan adalah untuk substitusi impor. Sebetulnya ini yang kita lakukan. Jadi ekonomi kita ini jauh, nggak bisa dibandingkan China gitu. Ya, China itu dia punya penataan ekonominya pada tahun 78-80-an, dia memerlukan 4 kali reform. Yang terakhir adalah tahun 92 di mana China reform itu tahun 92 itu membuat renminbi mata uang China itu menjadi fix sebesar 8,6 per dolar, ya. Di PEC ya. Sebelumnya pada waktu awal reform itu 2 renminbi sekian, artinya 4 kali lipat itu terjadi gitu. Nah, artinya dia itu menjalani up and down dari tahun 78 sampai 92. Jadi 14 tahun gitu dia mengalami up and down. Nah, begitu 92 dia PEC karena dia punya trade surplusnya sudah sedemikian besar, dia bisa menguasai exchange rate tadi. Meskipun di PEC, dia ada kemampuan untuk mengendalikan itu. Jadi bukan hanya mengendalikan, sebetulnya China itu memanipulasi dia punya nilai tukar dengan fixed exchange rate. Seharusnya adalah nilai tukar renminbi seharusnya sudah kembali kepada 2. Jadi sudah menguat sampai 3-4 kali harusnya gitu.
Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena sewaktu kita Bretton Woods dengan fixed exchange rates, itu waktu Deutsche Mark dan Yen, kita ambil dua saja, itu begitu dilepas ya menjadi floating, itu langsung meningkat 2-3 kali lipat dalam 10 tahun. Nah, jadi kita punya sulit dibandingkan sama ekonomi China. Tapi ya sekali lagi saya katakan, sekarang jalan keluar dari ekonomi kita ini apa? Mengenai dolar. Dolar ini sudah dari kapan-kapan saya bilang jangan mengharapkan dolar itu bisa menguat gitu. Ada yang bilang katanya mau 12.000. Sebelum 12.000 kita udah bangkrut dulu gitu. Sebelum 12.000. Karena apa? Karena kalau 12.000 dengan defisit begini kita mau dari mana? Kita ini transaksi berjalan kita defisit. Kita punya neraca pendapatan primer, yaitu neraca yang uang yang harus kita keluarkan karena terkait dengan dividen orang asing di sini dan terkait bunga yang kita bayarkan ke luar negeri, kita ini defisit 44 miliar dolar. Mau dapat dari mana itu? Ya, tapi yang menjadi pertanyaan memang tadi sih, kalau balik lagi ya, what new economic engine we need to drive the economy. Kan ini kan kalau ngomong kembali lagi kita focusing on Danantara. Ini kan they are expecting bahwa Danantara will be the new economic engine, gitu kan ya. Dan my statement is again, you are wrong. Ya kan, Anda tidak bisa menjadikan Danantara menjadi the new economic engine. Sebentar, saya potong ya. Saya setuju itu. Nggak mungkin bisa. Dia hanya memicu sedikit dan tidak cukup di situ. Dia harus ada industrial policy untuk menopang itu semua. Manufacturing. Kalau kita berbasis dengan sumber daya, nggak mungkin bisa. Nggak ada sumber daya yang begitu. Kan masalah kalau kita ngomong manufacturing kan everyone knows di dunia ini dalam global economy terjadi apa yang namanya deindustrialisasi. Itu ya kita kan? sudah Ini lagi trending down. Masalahnya kembali lagi manufacturing. Kalau you talk about manufacturing, what policy you need untuk to trigger manufacturing kan gitu. Ya kan lah. Nah, saya malah mengusulkan begini. The only one that you can capitalize as your comparative advantage is the nature, mother nature. Nah, oleh karena itu saya di Dewan Pakar orang yang satu-satunya asik membentuk yang namanya Green Fund. Ya Green kan? Fund. Green Fund, ya kan? Green environmentally. Green Fund ya ini untuk ekosistem development, ya kan? Ini akan menjadi comparative advantage kita satu-satunya di dunia karena alam tidak bisa tidak bisa dikopi kan gitu, ya kan? Nah, Green Fund ini ya kan adalah fund untuk ekosistem development, misalnya Mas, reboisasi hutan, ya kan? Gambut, ya kan, mangrove, segala banyak yang terkait dengan natural based solution. Ingat Mas, karbon. Dari situ kita menghasilkan carbon credit, ya kan. Nah, fund ini kalau dibentuk akan menjadi triple P, public private partnership, ya kan. Nah, itu udah banyak yang nelpon saya Mas. Bahkan ambasador Singapura datang ke saya, bagaimana Pak Ferry dengan Green Fund, it is coming out of the ground or not, ya kan. Saya bilang wait a minute please, ya kan. Udah saya bikinin semua modelnya, semua konsepnya, tinggal satu saya perlu, ya kan, bahwa this body memang benar-benar ada, ya kan. Investor saya siap cari, saya roadshow. Kenapa Mas Green Fund? Ya kan? Kenapa saya tidak menengok industrialisasi? Mas, you know what? Kalau kita dapat uang dari asing sana, kita menjual carbon credit kepada mereka, mereka ngasih duit kita untuk ekosistem development, saya bisa menggaji masyarakat setempat 3 kali UMR loh Mas. Duitnya dari mana? FDI. Untuk membangun ekosistem kita. Nah, itu satu model mengenai fund, Green Fund. Nah, Danantara ini seharusnya, kalau menurut saya, menjadi economic driver kita bukan super holding, tapi fund yang membuka kesempatan kepada asing untuk ikutan seperti INA, co-investment. Misalnya infrastructure fund, ya kan, buka fundnya, ini SPV, semacam private equity, semacam INA, co-investing sama-sama, nggak semua duit negara, dan kontrolnya gampang, corporate governance-nya gampang, transparansinya gampang, dan tidak ada urusan juga sama KPK dan BPK. Itu foreign direct investment ya? Itu akhirnya membuka kesempatan untuk foreign direct investment melalui vehicle kendaraan yang berupa fund. Saya bilang, gue akan membuat namanya ecotourism fund. Kenapa? Wah, Indonesia Timur gila Mas untuk turisme.
Begitu indah lautnya, ya kan? Pulau-pulau Alor, ya kan? Misalnya Pulau Roti, ya kan? Raja Ampat dan sekitarnya, Mas. Ternyata ini belum dieksploitasi, belum dieksplorasi. Padahal bule-bule udah datang ke sana, orang udah bosan sama Bali. Ya kan? Bahkan kemarin udah warning untuk ke Bali karena sampah dan segala macam. Ini simple cara membangunnya. You create a fund, ya kan? Ecotourism fund. Go roadshow, ambil endowment funds dari negara-negara lain, bangun cottage-cottage, bangun alam sekitarnya. Siapa yang nggak happy, bos? Artinya apa? Di sini tidak ada orang yang mikir seperti itu, ya kan? Kalau kita lihat kan, maaf aja ya, teman-teman saya juga di sana gitu kan. Tahunya kan cuman inflasi naik, ya kan? Interest naik, ya kan? Nanti straight kita defisit, come on man. Lu nggak usah sekolah tinggi-tinggi untuk itu, kan? Tapi dengan keadaan seperti ini bagi kita, bagaimana kita menciptakan sesuatu yang baru, ya kan? Given tadi seperti Pak Tony bilang, fiscal space kita nggak ada, bos. Nih, Mas, tahun ini utang jatuh tempo 800 triliun, defisit diperkirakan 616,7 triliun. Artinya apa? Sri Mulyani, Menteri Keuangan harus mengeluarkan surat utang negara. Dan gilanya, yang terjadi gilanya adalah BI, burden sharing udah nggak ada. BI membeli surat utang negara, ya 10 tahun dengan yield 7,0, ya kan? BI sendiri menjual SRBI untuk membeli ini dengan yield yang lebih tinggi. Ini kan aneh. Ini negara apa Karang Taruna? Jadi Bank Sentral ngasih duit ke keuangan, ya kan, dengan menjual SRBI-nya dengan yield yang lebih tinggi. Aduh, ini udah kagak independen lagi, bos. Dia dengan alasan bahwa kita burden sharing itu nggak berlaku lagi COVID pada waktu itu, ya kan? Ini boleh bilang katakanlah force major, ya kan, external shock yang unanticipated. Tapi ini kan, ini kegilaan yang sangat luar biasa. Kalau Bank Sentral memberi surat utang negara, lantas dia sendiri menjual surat SRBI tadi untuk membeli ini kan kayak gimana ya? Makanya Mas, I'm not sure kita bisa 5% tahun ini. Saya yakin probably, ya kan, apalagi kalau terkait, saya juga mikir ini data BPS benar apa enggak sih? Kadang-kadang 5%, seperti Tony bilang tadi, I share your view ya, 5% ini jangan-jangan ya, saya sebagai pengen, jangan-jangan akal-akalan gitu loh ya, maaf aja saya spontan aja ya. Tapi kalau toh tidak akal-akalan, suppose it is true, ya kan, 5% yang kemarin udah true, dan kembali lagi yang akan dirilis nanti adalah yang true, saya nggak yakin. Apalagi 8%. Dan gilanya kemarin DPR rapat batal karena Bappenas tetap ngotot bahwa tahun ini 8%. Kemenkyu bilang nggak bisa pada 5%. Ada batal. Saya bilang sama Bappenas 8% ndasmu. Dari mana? Lu dari 5%. In case it is true dari 5% ke 5,1 aja, Mas. Itu kadut susah setengah. Ini dari 5 ke 8%. Dengan kondisi deflasi, ya kan, inflasi going down, middle income going down, ya kan, exchange rate 16.600, ya kan, defisit anggaran 616 triliun, utang jatuh tempo 800 triliun. You have no money to stimulate the economy sampai ke 8%. Even you have no money to keep it di 5%. How come? Kan gini lah, lu nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, just pakai common sense aja lah, bahwa this is nggak masuk akal, this is insulting my intelligence. Makanya saya bilang, indasmu 8%. Itulah, bos. Ini kritik Pak Ferry, ya, global ekonomi kita, sama juga dengan, terutama juga dengan khususnya ke Danantara, kencang banget nih. Padahal Pak Ferry ada di Dewan Pakar TKN. Ya, saya menyatakan yang benar, kenapa takut? Pertanyaan saya, adakah ini muncul Pak Ferry dengan segala kritik yang keras ini karena memang Pak Ferry nggak kebagian? Amit, enggak. Saya tetap dari dulu pun, everyone knows saya, sejak saya di capital market 99 sampai saya berhenti dari capital market, semua orang tahu saya ngomong apa adanya. You can track my track record. You can track my record lah ya di market. Saya bukan karena saya tidak kebagian jabatan, saya tidak maka saya rame, enggak. Gini aja. Omongan saya coba dipikirkan masuk akal apa enggak? Itu yang penting. Itu yang penting. Gitu loh, ya. Kan ketahuan. Atau Pak Ferry punya katakanlah
jago yang dielus-elus tapi nggak jadi juga. Kan Oh waktu itu kan ada enggak. Jonan, ada Enggak. juga Agus Martowardoyo. Enggak, Bukan jagoan saya, gini saya cuma memberikan contoh gitu loh ya, bahwa institusi ini harus dipegang oleh orang-orang yang memang pertama adalah tidak punya political color, ya kan, yang kedua track recordnya jelas, integritinya jelas, dan yang ketiga memang pernah menjadi profesional yang risalnya kelihatan. Saya tidak bilang harus Yonan, harus enggak, you can choose yang lain gitu loh, nggak harus, tapi udah jelas tidak tepat orang yang mempunyai political color menempati posisi itu kan gitu, ya kan? Ya kita tahu ya, kayak Rosan kan ketua TKN, sekarang ketua GSN, TKN bubar katanya Gerakan Solidaritas Nasional. Tetap ini kan kaitannya politik. Pandu biar bagaimana? Saya salut sama Pandu is really a professional, sangat pandai, sangat pintar, ya kan? Anaknya masih boleh dibilang masih sangat muda ya dibandingkan saya, dibandingkan Pak Tony ya. Tapi tetap dia adalah keponakannya orang politik, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini persepsi masyarakat, Mas, bukan persepsi saya. Ya kan, masyarakat pasti berpikir, come on man, ini ya naon ini kan, gitu kan, ini semua kan ini jadi. Nah makanya saya bilang, dan antara ini menjadi pertanyaan, is this a business entity atau a political game gitu. Saya tidak punya preferensi Yonan, tidak, itu cuma contoh aja. Antoni? Ya saya lihat begini. Atau ada kerancuan antara operator sama regulator dan antara dan pemerintah. Enggak begini. Penyalahi undang-undang loh. Pertama adalah mengenai kritik. Ya, setiap masyarakat yang mengkritik seolah-olah ada ketidaksukaan. Ini yang harus dihilangkan. Saya mengkritiki pemerintah ini kan 10 tahun juga. Dianggapnya juga ada ketidaksukaan dan sebagainya. Bukan masalah itu. Ini adalah masalah yang dikritik itu melihat apakah ini yang disampaikan itu benar apa tidak. Iya, itu aja. Kalau dirasakan tidak benar ya bantah saja tidak benar. Kan beres kan gitu kan. Simple. Bahwa ya kita pernah ada di sini, pernah ada di sana dan sebagainya. Saya juga di 2014, saya juga ada di salah satu partai politik yang mendukung pada saat itu Jokowi. Karena saya melihat kebijakan Jokowi pada saat itu tidak sesuai dengan pandangan saya, maka saya keluar untuk mengkritisi itu. Lalu ada mengatakan ya karena tidak mendapat jabatan. Ya itu. Nah, jadi saya pikir pemerintah ini harus benar-benar juga dewasa gitu. Ya, setiap kritik dilihat bukannya hanya sebagai siapa yang mengkritik atau orangnya sakit tetapi substansinya yang harus dilihat. Kalau memang dirasakan bahwa itu tidak benar, argumenlah, memberikanlah alasan argumen yang tidak. Jadi semuanya jadi bisa sehat. Jangan yang kalau pengkritik itu kemudian bahkan di 10 tahun terakhir ini ya, beberapa ini sebelum Prabowo bahkan dikriminalisasi lagi. Gitu. Nah, itu yang harus diinikan. Nah, yang mengenai ini double jabatan. Itu kita udah ada undang-undangnya bahwa itu tidak boleh gitu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat Erick Thohir, itu kemudian dia dari dulu saja sudah melanggar undang-undang karena dia menjabat sebagai ketua umum PSSI. Nah, undang-undang kita mengatakan pejabat itu tidak boleh merangkap jabatan untuk organisasi atau apapun itu yang dibiayai APBN gitu. Nah, ini kan BUMN. Ya. Oke, BUMN dia sebagai supervisi dan sebagainya mungkin ya sebetulnya nggak boleh juga ini biaya APBN gitu. Dia supervisi jangan ada conflict of interest dong. Ya. Kalau dia supervisi, dia menteri, dia supervisi ya pasti konflik of interestnya besar. Nah juga begitu dengan Rosan gitu kan. Dia sebagai menteri di BKPM ya, Menteri Investasi. Nah, tetapi dia di situ juga gitu. Itu bagaimana menambah dia itu? Kecurigaan market. Iya, nggak boleh itu. Iyalah. Dan ini melanggar. Doni malah sampai 3 kalau nggak salah. Wakomutnya Pertamina juga, ya kan, Wamen, ya Erik, lantas di sini dia menjadi CEO. Ya kan, ini kan semua masyarakat ngelihat ini aya naon, ini melanggar undang-undang BUMN loh. Satu, yang kedua, di balik itu semua ada permainan apa? Emang nggak ada orang lain untuk menempati Danantara kan gitu, ya kan? Banyak bos, ya. Tapi karena tidak dipakai, akhirnya kalau masyarakat curiga bahwa this is a political game, not a business entity, ya nggak bisa disalahkan dong masyarakat yang berpikiran seperti itu. Saya pun udah bilang ini kagak benar. Jadi gini, saya di Dewan Pakar bukan berarti saya mewakili juga Dewan Pakar ya
Anggap aja ini saya juga sebagai ekonom, Ya. ya kan? Saya ini prinsip pribadi, jangan dianggap saya mewakili Dewan Pakar. Nanti yang lain yang tidak setuju dengan saya pada marah sama saya gitu kan. Jadi tetap saya sebagai ekonom saya bebas bicara apa aja, ya kan? Dan kalau orang bilang saya tidak kebagian karena tidak kebagian posisi atau segala macam, gini aja, analisa aja apa yang saya ucapkan benar apa enggak kan gitu, ya kan? Terkait dengan hilirisasi dan antara hilirisasi, kan ada berita termutakhir juga tentang ganti kemudinya di mining industry Indonesia, MindID. Seorang Ma'ruf Syamsuddin masuk jadi dirut di situ. Pernah juga setahun di PT Freeport Indonesia. Pak Antoni bacanya gimana nih? Bahwa MindID itu kan membawahi itu holding BUMN tambang dan batubara tambang yang membawahi 5 perusahaan. Aneka Tambang, Inalum, PT Freeport Indonesia, Bukit Asam. Batubara Bukit Asam. Gimana bacanya? dan Antam ya. Dan Antam ya. Antam. Gimana Pak Antoni membaca itu ganti kemudi di MindID itu? Konteksnya apa? Akan memudahkan konsolidasi aset-aset BUMN tambang itu untuk ke Danantara atau bagaimana? Saya tidak melihat sampai ke situ. Dalam arti begini, bahwa pertama adalah penunjukannya siapapun itu selama tidak melanggar itu hak prerogatif lah. Ya kan, dari pemegang saham, dari itu ya tinggal kita lihat aja analisanya. Tapi selama dia tidak melanggar ketentuan-ketentuan ya silakan aja. Apalagi kalau dia tidak ya benar-benar operasional. Kalau di MindID itu kan dia cuma holding aja. Ya. Memiliki kebijakan yang mengendalikan itu adalah CEO-nya. Yang saya lihat yang paling penting adalah di dalam pengendalian di unit-unit produksinya ini gitu. Iya, betul. Nah, bahwa dia di situ ada faktor politiknya, ya pasti ini yang harus dihindari dan ini juga peran DPR harusnya. Tapi masalahnya kan apakah DPR bisa berperan sesuai dengan dia punya amanat konstitusi. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Jadi saya rasa sosok ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Diganti dengan sosok lain pun kekuatan politik itu ada di atasnya lagi gitu kan. Kalau mau ditekan ya bisa saja gitu. Jadi Nggak lihat ada kejanggalan masuk ke Ma'ruf Syamsuddin ke... gini. Ini udah ongkos yang harus kita bayar dengan demokrasi koncoisme. Ya kan, itu di mana-mana lah bos. Saya bukan di negara kita aja. Once demokrasi looks like this, ya kan. Ini kan masalahnya kembali lagi masalah bargaining kiri, bargaining kanan. Ya kan, oke, mas dukung saya dulu ya kan. I don't care ya, wah jadi staff sus ya, itu biasa. Ya kan, balas budi gitu kan. Tapi maksud saya begini, ya memang balas budi haruslah ya, kita itu manusiawi. Tapi please ada batas-batasnya gitu ya. Di mana kita harus balas budi dan di mana jangan sampai balas budi gitu ya. Misalnya kayak dalam hal-hal institusi yang besar. Saya setuju dengan MindID tadi, ya, istilahnya Pak Antoni ya kan, dipakai siapa aja nggak ngaruh gitu loh. Tapi kalau untuk Danantara yang mana ada 3 bank besar di dalamnya, please jangan bercanda. Bener-bener jangan bercanda. Karena apa bang? Bank itself itu base-nya adalah trust mas. Ya. Karena ini kan dia dagang duit, dia duitnya sendiri paling 10%, 12%, 15%, dana pihak ketiga itu 90%. Ya kan? Ini trust matters a lot loh. Ya kan, tapi kalau kayak MindID sih tadi ya katakanlah maklumin lah ya, itu nggak akan memberikan systemic risk. Tapi namanya bank, 3 bank besar masuk ke sana, saya khawatir mas. Kemarin udah beredar di medsos mindahin uang dari Bank Himbara ke bank swasta yang lain kayak BCA misalnya. Nah kalau ini sampai keterusan mas, pelan-pelan likuiditasnya aja habis, roboh bos. 3 bank itu. Nah, juga model Danantara ini persis mengcopy model sebelum Krismon 98. Nah, pada waktu itu Krismon tidak lain terjadi karena pemilik bank mendanai proyek-proyeknya sendiri. Ya kan orang-orang pada waktu itu berlomba-lomba membuat bank untuk mendanai proyek-proyeknya. Nah, Mas bayangkan di dalam satu gedung Danantara ada bank bisa mendanai proyek-proyek yang di luar bank. Ini kan satu owner. Ini sama modelnya. And I believe ya it would lead to a big bang. Ini bisa terjadi krisis bos. Karena persis sekali modelnya sama seperti pada waktu Krismon yang menjadi tahun 90-an. Ya kan? Jadi kembali lagi, pertama kalau boleh saya katakan, Danantara tidak akan menjadi economic driver baru karena modelnya salah. Ya kan, bukan super holding yang kita butuhkan, and this super holding will not work.
Malah yang saya khawatirkan akan menjadi bencana. Harus cari model lain. Model lain adalah tadi saya katakan, ya kan, membentuk fund untuk membuka triple P, public private partnership. Kita perlu private money, bahkan kalau bisa dari luar sana, ya kan. Saya kasih contoh, saya bikin green fund, banyak yang mau. Ya kan, saya bikin ekosistem, ekotourism fund, banyak yang telepon saya. Kalau bisa nanti kita ambil dari endowment fund dari Belanda, dari Jerman, untuk chip in dimasuk untuk membangun negeri ini. Pertanyaan terakhir buat Pak Anton dan juga Pak Ferry, singkat aja tapi ya, karena kita ada durasi yang harus kita patuhi. Apa yang sudah telanjur dengan Danantara sudah lahir? Jadi kedepannya apa yang mesti dicermati dari Danantara? Pengawasannya atau apanya, atau integriti para personel atau apa ya menurut Pak? Udah terlanjur berdiri nih. Ya jelas bahwa di sini kita harus, karena ini sudah berdiri, dan kita harus memberikan kepercayaan kepada publik. Dan kepercayaan kepada publik hanya bisa diperoleh dari ya personalia itu, dari struktur organisasinya, itu saja gitu. Tanpa itu ya kepercayaan, begini, ada perusahaan bagus pun kalau begitu kepercayaan publik itu jatuh, ya dia akan jatuh juga gitu. Nah itu yang paling kritikal gitu. Jadi semoga saja pemerintah benar-benar mendengarkan ini gitu. Ya, saya sama. Saya ada same view ya sama Pak Tony tadi ya. Nama itu jangan disepelekan. Ya kan, yang kedua, bisnis modelnya juga ya. Kalau menurut saya punya masukan untuk merubah bisnis model. Tapi saya tidak akan cerita di sini. Kenapa? Ya terlalu panjang, sangat panjang. teknis, tidak inilah. Yang kembali lagi, modern ya, Danantara ini adalah bayi yang lahir cacat, tapi tidak bisa masuk lagi ke kantung ibunya. Ya kan, udah terlanjur cacat, ya kan, maka kita harus punya cara bagaimana membuat bayi yang cacat ini kita operasi apanya ya, segala macam tubuhnya supaya menjadi normal, dan ini tugas berat. Ya, that's my point. Itu poin yang saya tangkap buat punchline itu ya. Terima kasih Pak Antoni, terima kasih Pak Ferry sudah berbagi perspektif yang sangat menarik. Mudah-mudahan publik tercerahkan dengan ini semua. Saya pamit dulu ya. Sobat TN, silahkan, saya tidak ingin menyimpulkan, silahkan disimak aja kata per kata dari dua orang narasumber yang begitu penuh dengan keilmuannya, dengan objektivitasnya. Jadi saya anjurkan ya berulang-ulang, karena memang rasanya kalau sekali pasti kurang puas dan perlu ada yang dicermati lebih dalam. Yang pasti saya juga anjurkan untuk Sobat TN pantengin ini, Diskursus.net. Karena Diskursus.net adalah media terverifikasi yang menawarkan untuk Anda semua ada di sini terbuka wawasan. Jadi itu saja, saya pamit undur diri.